Kalau nggak suka topiknya, abaikan aja. Di-mute. Yang penting lihat Kumaila yang cantik. Bukti tertua adanya perilaku homoseksual itu ditemukan di suatu makam seseorang yang hidup sekitar tahun 2380 sebelum Masehi di abad 24 sebelum Masehi. Di makam itu ada lukisan yang diduga adalah pasangan sesama laki-laki. Di era Yunani kuno juga ditemukan nih bukti adanya perilaku homoseksual. Era Yunani kuno itu periodenya di abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-5 setelah Masehi ya. Literally means boy love untuk mendeskripsikan hubungan antara pemuda dan bapak-bapak yang lebih tua, dan itu tipe hubungannya umum. Orang melihatnya di kisah di Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 80-84, cerita singkatnya Nabi Lut kedatangan dua tamu yang sebenarnya adalah malaikat yang menyamar jadi lelaki ganteng. Nah, penduduk Sodom dan Gomora itu laki-lakinya pada suka laki-laki. Nabi Lutnya waktu itu malah nawarin dua anak kandung perawannya untuk penduduk gaynya itu. Awalnya ada kepercayaan perilaku homoseksual tuh awalnya dari kaum Nabi Lut, karena di teksnya tertulis bahwa sebelum-sebelumnya tuh perilaku homoseksual nggak ada. Kalau gitu berarti LGBT penyakit bukan? WHO punya list nama-nama penyakit yang direview secara reguler berdasarkan hasil riset medis terkini. Pada tahun 1977 di ICD-9 masih ada tuh homosexuality as a disease yang kemudian dicabut pada tahun 1990 terbit ICD-10 berikut dengan pernyataan sexual orientation by itself is not to be considered a disorder. Katanya kan perilaku homoseksual tuh bisa disembuhkan loh katanya. Nah, ada tuh cerita-cerita LGBT menular, dan ada juga cerita-cerita tentang LGBT yang sembuh. Nah, masalahnya tuh cerita-cerita ini sifatnya anekdot. Berarti LGBT itu akan ada terus dong, kan bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi kalau udah suka sama sesama jenis, ya udah bawaannya begitu-gitu. Realistisnya iya. Dari sudut pandang biologi, homoseksualitas itu varian orientasi seksual aja, dan varian itu normal. Penyebabnya kan genetik ya, nah terus dari kawin mawin, beranak pinak, akan terjadi variasi genetik melalui reproduksi seksual atau rekomendasi genetik. Maka dari itu akan ada chance, akan terus muncul variasi genetik orang yang punya orientasi homoseksual. Ya meskipun maksudnya nggak akan jadi masalah. Nah, bahkan misalnya pun ya, kalau semua komunitas LGBTQ di dunia ini misalnya digenosida gitu, tetap bakal ada chance akan ada lagi varian homoseksual karena bisa jadi orang-orang yang heteroseksual juga bawa sifat homoseksual secara genetik. Jadi mau sekeras apapun kita menolak LGBTQ ya itu mah kita menolak fakta, menolak realita. Mau kita sekeras apapun percaya kalau homoseksual itu nggak ada, nggak alami, dibikin-bikin, lawan fitrah, itu mah denial karena ya kenyataannya ada.